Baik. Udah di recording. Wah, siap deh. Fadhal, bisa dimulai, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaifa halukum ya asdiqai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluka ya Kak Yusuf? Alhamdulillah, ana bi khair. Semoga teman-teman sehat semuanya ya. Amin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian anak pagi ini. Masya Allah, perkenalkan saya Yusuf Qaim sebagai MC dan bersama sahabat saya Kak Fakih. Insya Allah pada pagi hari ini kajian anaknya bertemakan ada berpakaian dan berhias bagian kedua yang insya Allah akan dibawakan oleh Kak Yogi Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kajian dimulai, saya ingin membacakan tata tertib kajian anak ya. Pertama, amalkan adab di dalam majelis ilmu. Kedua, luruskan niat. Ketiga, memakai pakaian syar'i. Untuk peserta akhwat wajib memakai jilbab. Keempat, menggunakan nama anak strip domisili Zoom. Kelima, siapkan alat tulis untuk mencatat. Rasulullah SAW bersabda, "Qaidul ilmah bil kitab." Yang artinya ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi siapkan alat tulisnya ya teman-teman. Keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Ketujuh, dipersilahkan menyalakan video. Kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan mencoret-coret saat kajian. Kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan menunjuk peserta dan menyalakan mic peserta yang akan bertanya. Setelah itu mic akan dimatikan kembali oleh panitia. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, Kak Yogi sudah hadir bersama kita teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Yusuf. Nah, sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menyimak kajiannya. Kita mulai saja ya Kak Yogi. Tafadhol Kak Yogi. alhamdulillah, terima kasih. Barakallahu fikum. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah, khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita memuji Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, yang telah
memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak dapat dihitung oleh jari jemari kita. Kalaupun kita berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, maka kita tidak akan pernah mampu, adik-adik sekalian. Ya, maka perbanyaklah pujian kepada Allah. Ya, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Gimana teman-teman? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Ya, segala puji hanya bagi Allah yang dengan kebesarannya lah sempurna segala. Dengan segala kenikmatan dari Allah, maka semuanya menjadi baik, adik-adik sekalian. Hari ini kita bisa duduk di sini. Ini nikmat dari Allah. Teman-teman bisa belajar, nikmat dari Allah. Teman-teman bisa merasakan indahnya menuntut ilmu agama, juga dari Allah nikmatnya ini, teman-teman. Ya, maka pujilah Allah. Ya, banyaklah memuji Allah, bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kemudian salawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau. Kemudian orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya sampai nanti hari kiamat. Teman-teman, kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Barakallahu fiik. Tadi pagi udah ngapain aja? Udah mandi apa belum? Udah. Alhamdulillah, mandi juga udah. Nah, udah sarapan apa belum? Udah juga sarapan, alhamdulillah. Ya, udah jajan belum? Udah juga alhamdulillah. Ya. Udah sikat gigi belum? Belum. Aduh. Ya, masa jam segini belum sikat gigi? Ya, alhamdulillah belajarnya online. Kalau belajarnya offline ntar banyak yang pingsan kalau teman-teman belum sikat gigi. Ya. Oke, langsung ada yang nutup video. Kak, aku izin ke kamar mandi, sikat gigi dulu kayaknya. Baik deh. Teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dimanapun kalian berada, yang sedang nonton kajian Kak Yogi, kita akan lanjutkan pelajaran tentang pembahasan adab-adab berpakaian supaya kita mendapatkan pahala dari Allah. Jadi berpakaian itu bukan sekedar berpakaian aja, tapi bisa mendapatkan pahala kalau kita punya niat yang bagus. Ya, teman-teman pakai baju koko, ya, pakai baju muslim. Niatnya mau menutup aurat dengan baik. Dapat pahala nggak, sayang? Iya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan dalam hadis, ya, yang sahih. Beliau mengabarkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu tergantung dari niatnya dan manusia akan mendapatkan pahala dari apa yang diniatkan. Ya, aku pakai baju, Mak. Mau ini, Mak, biar auratnya ketutup, ya rapi, ganteng, cantik, cakep, gitu kan ya. Dapat pahala nggak, adik-adik? Apa? Tapi kalau tujuannya, Mak, beliin baju, Mak, yang paling mahal, Mak. Beliin baju yang harganya 1 juta, Mak, misalkan. Ya. Kenapa, Nak, kok bajunya mahal-mahal? Iya, Mak, biar teman-teman aku ngeliatin, Mak. Wih, keren. Ya. Apakah niat seperti ini dapat pahala, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian?
nenek-nenek dan kakek-kakek, mbah-mbah? Enggak. Ya, kok mbah sih Kak Yogi? Enggak dapat. Ya, Mak, beliin aku kerudung, Mak. Kerudung yang banyak emas-emasnya di sini, Mak. Ya, ada emas di sini, Mak, ada mutiaranya, Mak. Ya, beliin, Mak. Kenapa, Nak, kau minta dibeliin yang ada emasnya? Biar kinclong. Ya, biar silau, Mak, teman-teman aku. Cering gitu ya. Wah, ada warna emasnya. Ya, baik. Niat yang seperti ini, teman-teman, bukan niat yang baik. Ya, niat yang baik dalam berpakaian itu adalah untuk menutup aurat kita. Supaya apa yang nggak layak dilihat oleh orang lain tidak dapat terlihat. Kita malu. Kita nggak mau keburukan kita dilihat oleh orang lain. Betul? Ya. Kita nggak mau ada tanda lahir kita yang gede, misalkan di perut, dilihat sama orang lain. Ya, ada tanda lahir hitam tompel di sini misalkan. Terus dia nggak pakai baju misalkan. Terlihat sama orang akan diketahui. Pasti gitu. Ya nggak? Makanya syariat Islam menutup celah-celah itu dengan menyuruh kita pakai baju. Jadi pakai baju juga niatnya menutup aurat, teman-teman. Ya, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan masuk ke dalam pelajaran adabnya yang ke-6. Ya, yang ke-6 bukan? Alicia, betul nggak yang ke-6 sekarang? Betul ya Alicia ya? Barakallahu fikum. Nah, ini adab-adab berpakaian dan berhias bagian kedua. Adab yang ke-6, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oke, kayak di share. Kelihatan ya? Terlihat Bang Lintang atau Mbah Lintang? Kelihatan ya Mbah? Oke Mbah, siap. Nah. Kala, ingat ya adik-adik. Wah, kayak dikasih peringatan nih. Ingat ya adik-adik sekalian. Laki-laki tidak boleh memakai kain sutera dan emas. Ya, laki-laki tidak boleh memakai pakaian sutera. Pernah dengar nggak kain sutera? Belum pernah, nanti coba kita jelaskan ya. Nah, laki-laki tidak boleh memakai kain sutera dan emas. Ya, kalau emas adik-adik tahu, ya insya Allah. Yang warnanya kuning mengkilap gitu ya teman-teman ya. Ada juga emas yang warnanya putih. Nah itu sayang, tidak boleh dipakai oleh seorang laki-laki. Kenapa sih Kak Yogi? Ya, emas, ya bukan Mas Yogi ya, bukan. Emas. Emas dan kain sutera itu ada magnetnya. Ketarik dong Kak Yogi. Maksud Kak Yogi, emas dan sutera itu bisa bikin laki-laki jadi goyah dan hilang sifat kelaki-lakiannya. Maksudnya gimana sih Kak Yogi? Aku pusing. Ini sayang. Ya, Kak Yogi juga pusing soalnya. Oh enggak ya, Kak Yogi enggak pusing. Kalau ada perempuan nih, dia dapat emas. Ya, dia dapat emas. Ya. Terus apa perasaan dia? Senang atau tidak? Senang. Biasanya ada orang pakai cincin emas perempuan. Wah,
cincinku bagus. Ya kan? Begitu nggak? Cincinku bagus sambil digini-giniin. Gitu-gitu kan ya. Itu tabiatnya perempuan. Ya, pakai baju sutra. Ih, bajunya lembut banget. Gerakannya gerakan perempuan. Paham? Tapi bayangin kalau yang makainya laki-laki. Ada laki-laki dapat emas cincin misalkan. Ya, laki-lakinya dapat, indah banget. Kata laki-lakinya. Laki-lakinya jadi lemah gemulai seperti perempuan. Ya enggak? Padahal adik-adik, boleh nggak seorang laki-laki bersikap seperti seorang perempuan? Nggak boleh. Ya, nggak boleh laki-laki pakai lipstik lah. Ya, Ma, aku mau ke masjid. Aku mau pakai lipstik dulu ya. Misalkan. Ya, boleh apa enggak teman-teman sekalian? Tidak. Jangan. Laki-laki itu punya sikap tegas. Ya, laki-laki itu kuat. Ya, laki-laki itu tegas. Kalau perempuan sebaliknya. Perempuan itu lemah lembut. Ya, perempuan itu halus. Maka nggak boleh seorang laki-laki memakai emas. Ya, laki-laki nggak boleh pakai emas sama kain sutra. Bayangin ada laki-laki pakai baju dari sutra, sayang. Saking halusnya, laki-lakinya goyang sini. Gitu. Kalian aneh nggak ngelihatnya kalau seperti itu? Aneh. Ya, jadi teman-teman yang kayak Yogi cintai karena Allah, ya ini diantara beberapa hikmah. Kenapa kita nggak boleh pakai emas dan kain sutra. Dan ini berlaku buat anak-anak loh. Ya, makanya kalau nanti adik-adik lebaran nih, kan sebentar lagi lebaran ya. Lebaran 3 bulan lagi deh, 4 bulannya. Kan biasanya dapat THR, ya. Beli baju, ya kan? Bilang sama emak, "Mak, kalau beli baju, bilangin yang nggak ada kain sutranya ya." Karena baju koko itu, teman-teman, ada yang dibuat dari kain sutra. Boleh nggak kita membelinya dan kemudian memakainya? Nggak boleh. Ya, maka kalau nanti teman-teman ya membeli baju muslim atau baju apapun deh, tanyakan ini kain sutra atau bukan. Kalau dia kain sutra, kita nggak jadi beli. Paham teman-teman? Masya Allah. Nah, ada sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Abu Thalib. Nah, bahwasanya dia berkata, Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengambil kain sutra dan meletakkannya di sebelah kanan. Kemudian mengambil emas dan meletakkannya di sebelah kiri, adik-adik. Ya. Kemudian kata Nabi, sesungguhnya kedua benda ini diharamkan atas laki-laki dari umatku. Ya. Sutra emas no. Ya, jadi jangan sampai nanti adik-adik misalkan punya uang. Aduh, uang aku kan banyak, Kak. Aku mau beli emas Ya, aku mau beli emas, aku mau pakai cincin dari emas. Boleh nggak laki-laki pakai cincin emas? Jangan. Tidak boleh. Ya, dan ini sayang hukum buat laki-laki. Adapun buat perempuan boleh apa enggak? Boleh, tapi nanti ada syaratnya. Kita bahas pada poin. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, man labisal hariro
fid dunya lam yalbashu fil akhirah. Barang siapa yang memakai kain sutra di dunia dan memakainya di akhirat, ya, dia tidak akan memakainya di akhirat. Subhanallah. Ya, maka nggak apa-apa kita bersabar, teman-teman. Nggak apa-apa di dunia bajunya nggak sehalus sutra, nggak apa-apa. Yang penting bajunya nutupin aurat. Kalau mau baju yang halus, nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang mau mencatat ini bisa screenshot ya, atau mungkin nanti Kak Yogi bisa kirimkan di grup ya supaya teman-teman bisa mengeceknya. Ini yang pertama. Jadi sudah paham ya? Poin yang keenam ini teman-teman laksanakan. Jangan sampai kita beli baju tapi dari sutra, jangan. Nah, ini ada pengecualian sayang. Ya, kecuali kalau orang punya sakit gatal. Ada sebagian orang yang kalau pakai baju kasar sedikit kulitnya langsung gatel-gatel loh. Ada. Ya, jadi dia langsung gatel-gatel gitu teman-teman. Aduh, gatel nih. Aduh, gak enak. Kemudian dia ganti bajunya menjadi kain sutra, dia nggak gatel lagi. Maka ketika itu diperbolehkan karena tujuannya untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar dan pengobatan. Ya, paham ya? Barakallahu fikum. Jadi Bang Saka, ya Bang Yusuf, abang-abang di sini besok ya, jangan punya cita-cita, "Mak, beliin cincin emas dong, Mak." Ya, beliin cincin emas dong, Mak, atau yang lainnya dari emas, maka jangan. Ya. Baik. Kemudian teman-teman yang Kak Yogi cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ya, biar pakaian kita dapat pahala. Teng 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 teng. Hati-hati. Subhanallah. Hati-hati ya, kenapa nih Kak Yogi kok bilang hati-hati sih? Emang lagi nyebrang? Oh, L laki, laki-laki memendekkan. Bukan. Ini memendekkan. Bukan juga. Memendekkan. Wah, ketemu. Alhamdulillah. Laki-laki memendekkan pakaian dan wanita memanjangkannya. Ini sunnahnya, Bapak-bapak, Ibu. Ini yang diajarin sama Nabi kita. Tapi lihat di zaman sekarang. Kebalik nggak teman-teman? Ya, sekarang yang laki-laki celananya panjang. Sampai kakinya nggak kelihatan. Ya, kakinya nggak kelihatan. Celananya diseret. Pakai jubah. Jubahnya menutupi kaki. Lah itu kakinya mana? Emang dia terbang ya? Misalkan. Ya, jadi kakinya nggak kelihatan. Dan yang menjadikan sekali teman-teman, yang perempuan bajunya malah pendek. Benar nggak adik-adik sekalian? Iya. Sebagian orang di luaran sana yang perempuan bajunya pendek-pendek. Ya, bajunya pendek-pendek. Subhanallah. Ini salah teman-teman. Makanya Kak Yogi nggak pernah keluar kalau hari Sabtu pagi sama Ahad pagi keluar. Ya, kenapa? Di luaran sana kalau orang lagi olahraga, banyak perempuan-perempuan yang memendekkan pakaiannya. Setuju nggak sama Kak Yogi? Ya, sepertinya nggak malu.
Ya, seperti tidak malu lagi ketika dia memakai pakaian pendek keluar rumah. Ya, yang pakaian seharusnya dipakai oleh laki-laki, dipakai perempuan. Sehingga kita dapati di luar sana ada perempuan memakai celana yang pendek, waliyadzubillah, ada apa enggak? Ada. Ya, perempuan pakai kaos pendek, ada apa enggak? Ada. Padahal Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kalau pakaiannya panjang. Ya, jadi ini pesan buat kalian semua, terutama teman-teman yang hadir kajian hari ini yang perempuan. Ya, kalau beli baju minta sama Umimi belikan aku baju yang panjang untuk di luar. Kalau di dalam rumah boleh nggak pakai pakaian pendek? Terserah. Ya, terserah. Selama nggak ada yang ngelihat. Ya, selama nggak ada orang lain yang melihat kalian, teman-teman yang perempuan boleh pakai celana pendek, baju pendek. Boleh banget. Tapi kalau di luar rumah jangan. Ya, kalau di luar rumah pakai baju yang panjang yang menutupi aurat sekali. Ya. Kita kembali kepada yang laki-laki. Yang laki-laki ya hendaknya dia memendekkan pakaiannya. Kenapa, Kak? Sebab laki-laki yang memanjangkan pakaiannya maka tidak akan ditanya sama Allah nanti di hari akhir. Teman-teman mau nggak dicintai sama Allah? Merinding Kak Yogi dengernya. Teman-teman mau nggak ditanya sama Allah di hari kiamat? Perhatikan, ada sebuah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, an Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Qala faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirara. Nabi bilang sampai 3 kali. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Nggak diajak bicara sama Allah. Juga Allah tidak mau melihat kepadanya, adik-adik. Teman-teman, kalau kita nggak diajak bicara sama umi kita, enak nggak? Umi marah sama kita atau Abi marah sama kita. Dan beliau berdua nggak negur kita, teman-teman. Hati kita enak apa enggak? Nggak enak. Ya, kalian minta makan, Ma. Umi diem. Kalian minta uang jajan sama Abi, minta uang jajan Bi, Abi diem. Nggak mau negur kalian karena marah. Kira-kira enak nggak teman-teman sekalian? Nggak enak. Nggak enak. Kita sedih hatinya ya. Bayangin di hari kiamat nanti ketika kita lagi butuh sama Allah, tapi Allah nggak mau ngelihat kita. Ya, Allah nggak mau ngelihat kita, Allah tidak mau mengajak kita berbicara. Wala yuzakkihim. Ya, Allah juga tidak mau mensucikan kita, teman-teman sekalian. Ya, walahum azabun alim. Bahkan ditambah dengan siksa yang pedih. Dan Nabi bilang hal ini 3 kali. Ya, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan ditanya, tidak akan disucikan oleh Allah. 3 kali Nabi bilang, teman-teman. Kemudian Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan, qabu wa khasiru. Man hum ya Rasulullah?
Sungguh celaka dan sangat-sangat merugi. Khobu wa qad khaba man dassaha. Ya. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Siapa orang yang nggak ditanya sama Allah? Siapa orang yang nggak diajak bicara sama Allah? Siapa orang yang tidak akan dilihat oleh Allah? Sungguh dia telah celaka dan rugi ya Rasulullah, kata Abu Dzar. Maka Nabi mengatakan, al-musbilu wal mannanu. Al-musbilu wal mannanu wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Ya, rawahu Muslim. Kata Nabi, yang gak akan ditanya sama Allah di hari kiamat nanti adalah al-musbil. Ya, al-musbil. Ya, apa artinya al-musbil? Al-musbil adalah orang yang menyeret kainnya yang menutupi mata kaki. Jadi, kalau misalkan dia pakai celana nih, kayak Kak Yogi sekarang, Kak Yogi nggak pakai jubah hari ini. Kak Yogi pakai baju koko, pakai celana. Kalau celana Kak Yogi sampai ke bawah, menutupi kaki, terus pas jalan diseret-seret, adik-adik sekalian, maka itu disebut sebagai al-musbil. Paham toh? Jadi nanti teman-teman kasih tahu ke Abi, Bi, jangan musbil. Jangan menjadi orang yang musbil, menyeret kainnya yang menutupi mata kaki. Ini yang nggak akan ditanya sama Allah. Wal mannanu. Ya, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya di hadapan orang lain. Tadi saya udah ngasih Alesha baju. Ya, kasih pengumuman. Ya, sebarin di medsos, sebarin di Instagram, sebarin di YouTube. Kalau tadi saya udah ngasih pakaian ke Alesha. Iya, tadi saya udah ngasih peci ke Saka. Iya, misalkan. Ya, oh iya tadi mah saya udah ngasih hadiah, banyak hadiahnya. Ya, saya udah ngasih hadiah permen tadi banyak, ada 10 kayaknya, misalkan. Ya, tadi mah saya udah ngasih baju sama si Akela, beneran. Misalkan ya. Akela. Nah, ini namanya almanan. Ya, menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian di hadapan orang yang diberi. Ya, kayak Yogi habis ngasih baju ke kalian, terus kayak Yogi bilang, iya saya yang beriin tadi, saya yang ngasih. Itu almanan namanya. Nggak boleh kita seperti ini teman-teman. Kalau kita ngasih itu harus ikhlas. Ya jangan diungkit-ungkit. Iya tadi si Mika sama Mauzar tuh saya yang ngasih bajunya, iya. Ini Mikanya nih, Mauzarnya nih. Saya tadi yang ngasih roti coklat tadi misalkan. Wah. Ya, nggak boleh sayang. Kalau kita memberikan sesuatu, berikan dengan ikhlas. Ya teman-teman ya, teman-teman pengen ngasih roti coklat. Oh beneran ada berarti ya. Ya, teman-teman mau ngasih roti coklat, nih roti buat kamu. Nggak perlu diungkit-ungkit. Aku ngasih roti coklat. Ya, roti paling enak misalkan. Ya, roti yang paling lezat. Aku yang ngasih. Nih, dia aku kasih tadi. Nggak boleh sayang. Kalau kita ngasih yang ikhlas. Ini temanku, ini roti buat kamu ya. Ya, ini buat kamu. Enak kok rotinya. Cuman ada pahit-pahitnya dikit doang. Ya, dimakan ya. Alhamdulillah. Nggak perlu diungkit-ungkit. Wal munafiqu sil'atah. Dan orang ya yang membelanjakan barang dagangannya bil halfil kadhib, dengan sumpah palsu. Ada orang jualan gini sayang. Yo roti. Ya, rasanya enak. Coklatnya dari Eropa, tepungnya dari Irian Jaya. Ya, yang buat dari Indonesia, misalkan. Ya, beneran deh, sampai dia bilang sumpah, misalkan. Ini beneran rasanya enak.
Kemudian orang percaya. Padahal roti coklatnya beli di Tangerang. Tepungnya di Tangerang juga. Plastiknya di Tangerang juga. Ya, itu sudah bohong dan bersumpah, teman-teman. Maka dia nggak akan ditanya. Pertanyaannya, ada nggak pedagang-pedagang yang seperti itu? Ada. Yo, baju, bagus, 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 bagus. Ya, kualitas nomor wahid, kualitas number one, kualitas nomor siji, nomor cie, nomor cie, nomor cie. Ya kan? Pas dipakai sampai rumah baru dipakai sebentar sobek. Ya, berarti ini merupakan golongan yang tidak akan ditanya oleh Allah SWT. Ya, semoga kita terhindar dari golongan tersebut ya adik-adik. Tapi pada intinya yang diinginkan sama Kak Yogi pada hadis ini adalah kita jangan jadi seorang yang musbil, ya, yaitu memanjangkan kainnya ke tanah. Pendekin. Kak Yogi kalau beli celana nih teman-teman, Kak Yogi beli celana terus kepanjangan, Kak Yogi akan potong celananya teman-teman. Kak Yogi potong sendiri, ntar Kak Yogi jahit sendiri pakai tangan. Ya, gampang kok, walaupun jahitannya nggak rapi, nggak apa-apa. Ya, yang penting celananya nggak musbil teman-teman sekalian. Paham tem? Kak Yogi kalau buat perempuan gimana? Kalau buat perempuan maka panjangkan, tutup, jangan kebalik. Jangan sampai perempuan pengen cari rok yang cingkrang. Tahu cingkrang nggak teman-teman? Ya, roknya pendek. Ya, jangan sampai teman-teman yang perempuan cari roknya yang pendek di atas betis. Waduh. Ya, ini tidak benar teman-teman. Paham? Nah, berikutnya yuk kita bahas. Ini khusus buat perempuan nih teman-teman. Ya, apa Kak Yogi? Yang perempuan, wanita solihah jangan menampakkan perhiasan ya. Ya, jangan memperlihatkan perhiasan berupa gelang, kalung, ataupun yang lainnya kepada orang. Ya. Ya. Dan ini tertuang dalam firman Allah di surat An-Nur. Ya, ayat yang ke-31 teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul lil mu'minati yaghdubna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Ya, Allah mengabarkan, katakan kepada wanita yang beriman. Waduh, dapat panggilan istimewa nih. Siapa wanita beriman hari ini? Alhamdulillah. Yang laki-laki nggak usah angkat tangan. Kayak gitu kan laki-laki. Ya, siapa yang wanita beriman hari ini? Masya Allah, Masya Allah. Nih ada pesan dari Allah, teman-teman wanita hebat. Kata Allah, hendaklah mereka menahan pandangan, ya, dan memelihara kemaluan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah perempuan itu menampakkan perhiasan mereka. Illa ma zahara minha, kecuali yang biasa nampak dari mereka. Ya, kalau baju kan bukan perhiasan ya. Yang dimasukkan di sini adalah gelang, kalung, cincin. Ada sebagian wanita yang senangnya memperlihatkan perhiasannya, betul? Ya, ada yang pakai perhiasan emas di sini teman-teman. Ya, pas lagi mau makan, kincring 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 gitu ya. Ya, karena begitu banyak. Ada lagi yang menggunakannya di kaki, teman-teman. Ya, yang menggunakannya di kaki. Ya, sebagian kaum wanita. Ya, ini nggak boleh. Ya,
Dahulu di zaman jahiliyah, teman-teman, wanita itu menggunakan perhiasan-perhiasan itu di kaki-kaki mereka. Nanti kaki-kaki tersebut dipukulkan ke tanah. Ya, dipukulkan ke tanah. Kebayang nggak sama kalian? Supaya apa? Supaya menarik perhatian orang lain, terutama laki-laki. Ya, zaman sekarang ada nggak yang begitu, teman-teman? Banyak. Ya, Kak Yogi pernah sekilas melihat ada seorang ibu-ibu pergi ke pasar. Ya, sininya, masya Allah, penuh dengan emas. Ya, kemudian di tangannya ada cincin. Ya, subhanallah. Pas lagi mau bayar abang-abangnya, nih bang, cering gitu ya. Di sininya goyang semua gelang-gelangnya. Subhanallah. Ya, dan ini tidak boleh. Ini tidak baik, teman-teman. Ya, selain dilarang oleh syariat, ini pun bisa membahayakan dirinya sendiri. Baik, Kak Yogi mau ulang, apakah suara Kak Yogi kecil, sayang? Normal suara Kak Yogi? Ya. Nah, ini bisa berbahaya buat kalian, terutama anak-anak kecil. Beberapa kali ada anak-anak kecil yang kalung dipakainya itu ditarik sama orang jahat, betul nggak? Ya, sehingga dicuri, teman-teman. Ada lagi yang pakai gelang-gelangnya juga diambil dan dipaksa dicuri. Kan berbahaya ya, teman-teman, untuk keselamatan dirinya. Maka ini pesan buat Kak Yogi. Kalau teman-teman memiliki perhiasan, terutama yang perempuan ya pastinya, teman-teman simpan. Ya, teman-teman tabung, kan lebih bermanfaat. Kalau mau dikasih tahu, kasih taunya kepada orang yang boleh. Misal, teman-teman kasih tahu ke Umi, teman-teman kasih tahu ke Abi, gitu ya. Wallahu a'lam bi as-shawab. Nah, kemudian berikutnya, ya ini poin terakhir sepertinya insya Allah. Nah, tidak memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Ya, baik. Tidak memakai pakaian yang bergambar makhluk bernyawa. Kenapa? Inna ashaba hadhihi suwari yu'adzabuna yaumal qiyamah. Yuqalu lahum ahyu ma khalaqtum wa innal malaikata la tadkhulu baitan fihi surah. Ya, pembuat gambar itu teman-teman akan diazab pada hari kiamat. Dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah. Ya, hidupkanlah oleh kalian apa yang telah kalian buat. Ya. Dan ini berbahaya. Maka pesan Kak Yogi, kalau teman-teman beli baju, usahakan untuk tidak yang bergambar. Cari baju-baju yang polos. Tahu polos nggak, teman-teman? Atau sekedar tulisan. Misalkan, aku cinta Al-Quran. Nah, itu ada gambarnya nggak? Enggak. Ya, aku suka tidur ngorok. Ada gambarnya nggak? Nggak ada. Ya, pakai baju yang baik. Ya, jangan aku suka tidur ngorok ya. Aku cinta Al-Quran deh, misalnya. Jadi, jangan sampai pakai baju tapi ada gambar orangnya. Ya, paham maksudnya? Ya, ataupun gambar yang ada matanya yang sempurna, itu jangan. Ya, Kak Yogi pernah sholat Jumat di belakang orang pakai kaos. Ya, pakai kaos. Tuh ada kaos Abu Ubaidah, Masya Allah. Ya, apa? Di belakangnya gambar orang lagi mainan musik, teman-teman sekalian. Ya, ada gambar orangnya, ada gambar alat musiknya, dan ini tidak boleh. Ya, makanya Kak Yogi kalau misalkan cari baju atau beli baju, Kak Yogi cari yang polos, ya, yang tidak ada gambarnya. Kalau mau ada gambarnya,
cukup tulisan aja. Kan ada ya zaman sekarang tuh yang bajunya aku cinta Al-Quran gitu ada ya. Atau bajunya dengan tulisan jangan lupa sholat. Ya, ada nggak yang seperti itu teman-teman? Ada. Ya, atau bikin lagi tulisan mungkin jangan diganggu, sedang lapar, nanti dikejar-kejar loh, misalkan. Ya, banyak kok yang kreatif-kreatif di zaman sekarang. Ya, itu lebih baik daripada baju yang bergambar makhluk yang bernyawa. Nah, baik. Kak Yogi, aku ada baju yang seperti itu, Kak Yogi. Terus gimana solusinya? Ya, pertama, kalau bisa nggak dipakai, tidak dipakai. Kedua, kalau bisa dihilangkan gambarnya, maka gambarnya dihilangkan, teman-teman. Kita belajar dari Tayyibun. Ini yang terakhir, apa yang belum terakhir ya? Oh, satu lagi sayang. Satu lagi adab yang terakhir, memakai pakaian dimulai dari kanan. Ya, karena Nabi kita mencintai untuk memulai sesuatu itu dari kanan. Jadi yang dimasukin tangan kanan dulu apa tangan kiri dulu kalau pakai baju? Tangan kanan nih dari sini, ya kan? Pakai celana juga, ya. Jadi Nabi menyukai at-tayammun, yaitu memulai sesuatu dari sebelah kanan. Paham? Jadi gimana kalau teman-teman pakai baju? Coba gerakannya, kayak gini mau tahu. Pakai baju nih. Ya, pakai baju kalau kaos dari sini, seret. Ya. Kalau kemeja misalkan dari sini, seret. Gitu ya. Jadi yang dimasukkan adalah tangan kanannya terlebih dahulu. Terus masuk, kemudian terus masuk, udah begini nyangkut di dalam. Ya, jadi nggak kelihatan deh. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah tambahan 5 adab yang bisa kita pelajari. Dan ini Kak Yogi yakin sebagian teman-teman ada yang belum tahu. Ya, maka kalau hari ini kita sudah tahu, minta sama Abi Umi. Yang pertama tadi laki-laki jangan pakai kain sutra dan nggak boleh pakai emas. Terus jangan sampai celananya kepanjangan. Kalau kepanjangan jangan lupa dipotong rambutnya. Celananya maksudnya. Ya. Terus perempuan ya jangan suka pamer perhiasannya. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Ini yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, falyatafadhal masykuran majur. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah teman-teman, banyak sekali ilmu yang telah disampaikan oleh Kak Yogi. Jazakallahu khairan Kak Yogi. jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita lanjut ke sesi pertanyaan yang akan dipandu oleh Kak Fakih. Tafadhol Kak Fakih. Syukron Yusuf. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa raise hand terlebih dahulu ya, atau teman-teman bisa bertanya di kolom chat. Bagi yang sudah raise hand, kami bacakan satu persatu. Kepada Maryam Tangsel, silahkan dibuka mikrofonnya. Maryam dari Tangsel. Baik, kita lanjut. Silahkan. Kita lanjut, Alesya dari Tangerang. Nah, Tafadhol. Wabarakatuh Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alisya, ahlan wa sahlan Alisya. Assalamualaikum, kaifa haluka ya Kak Ana Yogi? bi khairin walhamdulillah, masyaallah. Wa kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Masyaallah, tafadhali.
Kalau saya mau tanya, kalau misalnya bajunya gambarnya tuh cuma gambar muka, terus kayak mata sama mulut gitu boleh nggak? Nah, barakallahu fiik. Nah, sebenarnya Alicia, inti pada gambar itu justru adanya di bagian kepala. Ya, inti dari gambar itu adanya di kepala. Ya, kalau mau gambar itu teman-teman sekalian, maka ditutup matanya. Ya, ditutup bagian apanya teman-teman? Bagian mata dan bagian mulut. Jadi nggak kelihatan. Jangan ada garis yang bisa membentuk seperti dia sedang senyum misalkan. Ya. Dan ya qadarullah wa masya'a fa'ala, karena Alicia sekarang kan baru tahu. Mungkin kemarin-kemarin nggak tahu. Dan rata-rata baju anak-anak itu bergambar ya teman-teman. Betul nggak? Iya. Ya, rata-rata baju anak-anak itu bergambar. Ya, teman-teman bisa bertakwa kepada Allah semampu kalian. Kalau misalkan gambarnya itu berupa sablon, tahu sablon nggak teman-teman? Jadi sablon itu sayang bisa dikelupas gitu ya. Boleh dikelupas. Entah jadi jelek dong bajunya Kak Yogi. Naam. Ya, tidak apa-apa. Yang penting kita selamat. Toh baju yang kaos biasanya, kalau itu kan kaos Alicia biasanya ya, betul nggak? Iya. Ya, baju kaos itu nggak akan mungkin kita pakai di luar untuk laki-laki, untuk perempuan. Ya nggak? Perempuan kalau keluar biasanya pakai gamis dan jubah, betul? Nah, dan ya usahakan untuk dihilangkan. Ya, usahakan untuk dihilangkan. Kita belajar pelan-pelan. Walaupun Kak Yogi yakin nggak mungkin semuanya langsung dihilangin. Mak, keluarin baju selemari yang ada gambarnya, Mak. Kita hilangin semua, Mak. Ya, ntar nggak pakai baju deh. Habis bajunya ya. Pelan-pelan aja. Atau dengan solusi lain, dijahit. Teman-teman beli kain bunga-bunga gitu kan ada ya. Cari aja nanti bunga-bunga, terus teman-teman jahit sendiri di baju teman-teman. Ya, jahit sendiri kan jadi bagus, bukan makhluk bernyawa, justru jadi bunga-bunga, ya enggak? Yang laki-laki masa bunga juga, Kak? Yang laki-laki bisa tulisan, misalkan beli huruf-huruf, ya tempel di sini. Ya, melakukan segala cara. Ya, melakukan segala cara supaya tidak ada gambar makhluk yang bernyawa. Nah, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik ya Alicia, Masya Allah. Alicia tidak pernah absen kalau bertanya. Barakallahu fiik, barak insyaallah. Nah, nahibbukum fillah. Nah, fadhal. Syukran atas jawabannya. Selanjutnya Raska Jatim, silakan dinyalakan mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, saya mau nanya. Ya, pertanyaan sama kayak mirip kayak Alicia tadi, tapi kalau kita memakai baju makhluk tidak bernyawa dan gambar makhluk bernyawa, boleh nggak Kak Yogi? Ada dua gambar seperti itu maksudnya? Enggak, dua pertanyaan. Oh, gimana? Pertanyaan pertama gimana? Memakai baju makhluk tidak bernyawa. Yang kedua, menggambar makhluk bernyawa atau tidak bernyawa boleh. Baik, yang pertama, ya memakai baju makhluk yang tidak bernyawa. Seperti apa contohnya? Hello Kitty mungkin. Baik, tapi ada gambar matanya misalkan. Ya. Nah, itu hampir menyerupai makhluk yang bernyawa. Bahkan ada sebagian dijadikan kartun seperti dia ngomong dan seterusnya. Sahih? Ya. Nah, baik, tetap kita mengusahakan untuk tidak menjadikan gambar tersebut sempurna. Nah, ya, tetap kita berusaha menghindari. Namanya juga kita berhati-hati karena sudah ada pesan dari Nabi. Ya, maka ya kita tutup. Misalkan ada gambar Hello Kitty, kita tutup bagian matanya, kemudian bagian mulutnya. Ya, kalau sudah seperti itu step pertama untuk mencari posisi aman. Ya, siapa sih yang mau
untuk mendapatkan azab? Ada nggak yang mau mendapatkan azab? Oh, tentu tidak, ya enggak? Maka ya kita berusaha untuk menghindari azab ataupun siksaan tersebut, teman-teman. Ya, kita hindari semampu kita. Suatu saat nanti baju, pakaian, bahkan harta kita tuh tidak akan bermanfaat di hari akhir. Kalaulah sekarang kita disuruh menghilangkan makhluk bernyawa pada baju kita, ya kita lakukan. Gitu. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan kebaikan dan dihindari dari azab Allah. Nah, kemudian pertanyaan kedua kayak gini belum nyambung, gimana nak? Boleh enggak? Makhluk bernyawa dan tidak bernyawa itu boleh atau tidak? Kalau tidak bernyawa tentu boleh ya. Tapi apa ya contohnya? Wallahu a'lam. Ya, cukup diganti saja dengan gambar-gambar pemandangan misalkan. Ya, dengan gambar-gambar angka ataupun bahasa Arab. Ya, bahasa Arab selama bahasa Arabnya bukan yang mengambil kutipan atau tulisan ayat Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena nanti pas dicuci, dimasukin ke kamar mandi, kan ada ayat Al-Qur'annya. Ini jangan. Cukup tulisan-tulisan, misalkan tulisannya naklun. Apa artinya naklun? Sandal. Ya, hizaun, sepatu. Nah, itu enggak apa-apa. Wallahu a'lam bi-ashawab. Nah. Barakallah. Kak Yogi. Afu ya bunaya, masya Allah. Masya Allah. Nah, Kita lanjut kepada Misa dan Zubair dari Jakarta. Silakan dinyalakan. ya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kan ada seorang laki-laki yang pakai baju sutra kayak gitu yang emas. Tapi kalau kita udah larang berkali-kali, tapi dia tidak mau juga gimana? Kayak di sutra. Nah, memakai kain sutra dan emas. Ya, ada kok yang seperti itu, sayang, benar kok. Ada orang yang merasa dirinya adalah orang kaya. Banyak uangnya. Kemudian ingin mencari apa-apa itu serba mahal. Betul nggak? Ya, kalau orang sudah kaya, misalkan Allah berikan uang yang banyak, pinginnya apa-apa yang serba mahal. Baju inginnya yang mahal, makanan maunya yang mahal. Betul nggak teman-teman? Ya. Baik. Salah satunya adalah ingin memiliki baju yang terhalus, yang terbuat dari kain sutra. Ya. Dan itu menjadi godaan tersendiri loh teman-teman buat orang yang banyak uangnya. Maka kita sebagai seorang muslim, ya kita nasihati. Ya, ketika ada orang yang menggunakan kain sutra tersebut, kita sampaikan. Afwan, Anda dapat pesan kalau pakai kain sutra itu nggak boleh. Jangan ya, enakan baju biasa. Nanti kalau mau pakai kain sutra, kita bisa memakainya di surga. Sampaikan dengan nasihat yang baik. Atau kalau perlu teman-teman beliin baju. Ya, beliin baju yang sama tapi bukan dari kain sutra. Ini loh bajunya sama-sama keren kan? Ya, kain sutranya dilepas aja, kamu kan laki-laki. Ya, laki-laki itu harus tegas, harus kuat. Ya, nggak boleh lemah seperti tingkah dan polanya seorang perempuan. Tabiat perempuan itu lemah lembut. Betul? Sedangkan tabiatnya laki-laki adalah kuat dan tegas. Sampaikan seperti itu. Pak Yogi, tapi dia nggak mau dengerin nasihat aku, Kak. Udah berkali-kali, Kak. Ya sudah. Kalau sudah nggak bisa, kita tidak memaksa. Tugas kita di bumi ini, sayang, hanyalah menyampaikan saja. Nah, wallahu a'lam. Nah, Kurang Kak Yogi atas jawabannya. Selanjutnya Ana bacakan dari kolom chat ya Kak. Tafadhal. Bismillah Kak Yogi, bagaimana kalau makhluk bernyawa ada di buku anak-anak?
Ya, sebagian para ulama memberikan keringanan untuk buku anak-anak. Ya, kenapa? Karena gambar tersebut menjadi wasilah untuk belajar. Ya, maka kita dapati buku-buku pelajaran di Arab Saudi sendiri itu bukunya ada gambarnya, teman-teman sekalian. Ya, buku-buku yang di Arab Saudi itu bergambar. Oke, itu bergambar. Maka tidak apa-apa. Nah, mana yang lebih baik Kak Yogi? Kita biarkan saja atau kita tutupi Kak? Kalau teman-teman tahu, ya teman-teman sudah tahu nih, oh ternyata itu nggak boleh loh Kak, misalkan. Maka teman-teman sambil tutupi. Paham nggak? Ya, teman-teman boleh tutupi ya, tutupi dengan kertas putih yang ada lemnya langsung itu ya. Baik. Nah, teman-teman bisa lakukan hal itu. Itu yang terbaik. Tapi sekali lagi, para ulama memberikan keringanan. Apa alasannya? Karena kita belajar. Dan gambar tadi menjadi wasilah ataupun perantara. Ya, perantara bagi kita di dalam belajar. Afahimtum? Jadi, wallahu ta'ala alam bi'as-shawab, maka hal tersebut tidak apa-apa, teman-teman sekalian. Nah, barakallahu. Syukran Kak Yogi atas jawabannya. Selanjutnya dari kolom chat lagi Kak. Assalamualaikum Kak Yogi. Tiara mau tanya, kalau bajunya ada gambar bunga atau tumbuhan lainnya, boleh tidak? Nah, ini yang bisa menjadi solusi sayang. Ya, menjadi solusi buat adik-adik yang tidak mau pakai baju yang gambar makhluk hidup yang bernyawa. Maka solusinya salah satunya ya kasih gambar bunga atau gambar pemandangan saja misalkan. Ya, yang tidak punya mata, yang tidak punya mulut, yang tidak punya hidung, ya, yang terlihat dia itu bukan gambar makhluk loh. Ya, cukup sampai di sana saja untuk adik-adik saleh dan salihah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Syukran Kak Yogi atas jawaban. Selanjutnya dari kolom chat. Assalamualaikum Kak Yogi, Afwan izin bertanya. Bertanya dua, kalau kita pakai pakaian panjang bagian tangan tapi tidak sampai menutup telapak tangan. Yang kedua, ada perhiasan part 1 dari nomor 1 sampai 5 bisa dikasih tahu ya, karena Ana tidak ikut yang part 1. Syukron. Barakallah nanti. Untuk yang part 1 bisa dicek ada di YouTube MT Khadijah ya, Fakih ya. Ya. Nah, teman-teman bisa ngecek yang part 1-nya ada di YouTube-nya MT Khadijah. Nah, kemudian yang pertanyaan pertama tadi ya, bagaimana kalau pakai baju, tapi tidak menutupi. Usahakan kalau pakai baju sebatas ini aja nih sayang. Ya, sebatas ini saja. Ya, tidak perlu dipanjangkan ke sini. Karena ini pun bisa menimbulkan sifat kesombongan loh teman-teman. Ya, merasa dia baju saya keren nih, bajunya keren sampai ke ujung tangan misalkan. Ya, karena orang yang musbil ataupun orang yang memanjangkan pakaiannya itu sayang, ya kebanyakan adalah tujuannya bersombong. Hatta walaupun dia nggak punya tujuan sombong, tapi jadi orang sombong nantinya. Kenapa Kak? Karena merasa dia yang
hebat pakaiannya, karena merasa dia yang bagus pakaiannya, karena merasa dia yang keren pakaiannya. Terus seperti itu, dan itu fitrahnya sayang. Dan itu tabiat yang akan lahir dari orang-orang yang memanjangkan pakaian. Maka ya kita usahakan mengikuti aturan Nabi. Apa yang nggak boleh lewat, jangan sampai dilewatkan. Apa yang harusnya dipanjangkan, harus dipanjangkan. Supaya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian Kak Fakih, Kak Yogi cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurang Kak Yogi meminta maaf. Kak Yogi kembalikan acaranya kepada Kak Fakih dan teman-teman. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, Masya Allah. Pertanyaannya sudah disampaikan dan dijawab Kak Yogi ya. Selanjutnya, Ana kembalikan acaranya kepada Yusuf. Tafadhol. Jazakallahu khairan wa barakallahu fi Kak Fakih. Masya Allah. Telah banyak ilmu yang kita dapat hari ini tentang bagaimana adab berpakaian dan berhias bagian kedua. Kita amalkan ya teman-teman. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika Yogi atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Kak Yogi dan guru-guru Kak Yogi serta kita semua. Jazakumullahu khairan kepada Kak Fakih, Mikan, Ahmad, dan Fatan serta tim Khadijah Kids Akhwat yang telah membantu kelancaran acara kajian ini. Juga kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kajian ini. Tak lupa kita sampaikan terima kasih kepada orang tua kita yang telah mendukung kita mengikuti kajian ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan membalas kebaikan orang tua kita. Kami dari Panitia Kajian MT Khadijah dan Khadijah Kids memohon maaf jika ada kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa ya teman-teman, share catatannya ke Instagram Kak Yogi dan MT Khadijah. Oh ya teman-teman, rekaman kajiannya insya Allah ada di channel YouTube MT Khadijah. Like dan subscribe channelnya ya. Ya teman-teman, sampai jumpa di kajian berikutnya. Mari kita akhiri acara kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamah ila liqa. Assalamualaikum.